RI kutuk perusahaan Cina, Laut Cina Selatan memanas, hingga AS tingkatkan operasi militer. Di tengah-tengah meningginya tekanan terhadap Beijing, Indonesia bersuara keras mengutuk kekejaman perusahaan Cina. Menurut lansiran intisarionline.com, saat ini Beijing sedang menghadapi tekanan bertubi-tubi dari berbagai pihak terkait berbagai persoalan global, tidak terkecuali pandemi virus. Selain karena virus, Cina juga harus menghadapi perlawanan sengit negara-negara Asia Tenggara karena klaim sepihaknya atas Laut Cina Selatan. Terlebih Amerika Serikat juga ikutan nimbrung dalam pergulatan ini, di mana Paman Sam tak mau hegemoni mereka dicaplok begitu saja oleh Cina. Pemerintah Indonesia telah mengutuk perlakuan tidak manusiawi terhadap warga negaranya oleh perusahaan perikanan Cina. Diduga sejumlah nelayan Indonesia dijadikan sebagai budak virtual yang menyebabkan kematian terhadap 3 dari mereka. Masalah ini mengancam akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut antara Cina dan Indonesia yang menuding kapal-kapal nelayan ilegal Tiongkok masuk ke dalam zona ekonomi eksklusifnya. Melansir AP, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan dalam sebuah konferensi video pada hari Minggu 10 Mei 2020 bahwa 49 nelayan Indonesia mulai dari 19 hingga 24 tahun dipaksa bekerja rata-rata lebih dari 18 jam sehari di setidaknya 4 kapal nelayan Tiongkok. Marsudi mengatakan beberapa nelayan tidak dibayar sama sekali atau tidak menerima jumlah yang telah mereka setujui. Pekerjaan tanpa henti dan kondisi buruk di kapal menyebabkan penyakit di antara anggota awak, menewaskan sedikitnya 3 orang Indonesia yang mayatnya dibuang ke Samudra Pasifik, katanya. Pada briefing Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian mengatakan Cina sedang menyelidiki insiden itu. Tetapi hasil awal menunjukkan bahwa bagian dari laporan itu salah. Cina dan Indonesia telah menjaga komunikasi yang erat tentang masalah ini dan akan menangani masalah yang relevan dengan benar berdasarkan fakta dan hukum, kata Zhao kepada wartawan seperti yang dikutip AP. AS tingkatkan operasi militer. Amerika Serikat telah meningkatkan operasi militernya di perairan dekat Cina tahun ini. Karenanya, risiko konfrontasi antara kedua negara bakal terus meningkat. Sepanjang tahun ini, pesawat dari Angkatan Bersenjata AS telah melakukan 39 penerbangan di atas Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, Laut Kuning, dan Selat Taiwan, lebih banyak dari 3 kali lipat jumlah yang dilakukan pada periode selama tahun 2019. Melansir South China Morning Post, Angkatan Laut AS melakukan 4 operasi navigasi bebas di Laut Cina Selatan dalam 4 bulan pertama tahun ini, dibandingkan dengan hanya 8 untuk keseluruhan tahun 2019. Yang terbaru pada tanggal 29 April, kapal penjelajah berpeluru kendali rudal USS Bunker Hill berlayar melalui rantai Kepulauan Spratly. Pada hari Jumat, kapal tempur littoral USS Montgomery dan kapal kargo USNS Cesar Chavez juga dilaporkan beroperasi di Laut Cina Selatan. Pasukan kami terbang, berlayar, dan beroperasi di perairan internasional Laut Cina Selatan atas kebijakan kami dan sesuai dengan norma-norma kelautan dan hukum internasional, menunjukkan berbagai kemampuan angkatan laut yang kami miliki di Indo-Pasifik, kata Fred Kacher, Komandan Kelompok Serangan Ekspedisi 7, seperti yang dikutip South China Morning Post. AS tidak memiliki klaim maritim baik di Laut Timur atau Cina Selatan. Namun, aksi mempertahankan kehadiran militer yang kuat di wilayah tersebut dilakukan untuk menunjukkan dukungannya kepada sekutu-sekutunya dan untuk melawan pembangunan fasilitas militer Cina dan sikap yang semakin agresif. Kapal tempur AS berlayar ke tempat perselisihan Cina-Malaysia. Menurut layanan berita dari Institut Angkatan Laut AS, sepasang kapal milik Angkatan Laut AS berlayar ke tempat perselisihan hak mineral antara Cina dan Malaysia di Laut Cina Selatan. Melansir AP, Yusni News mengatakan kapal tempur littoral USS Montgomery dan kapal penyisian USNS Cesar Chavez melakukan patroli pada hari Kamis di dekat kapal bor berbintang Panama West Capella yang telah dikontrak oleh perusahaan minyak Malaysia Petronas untuk melakukan survei di zona ekonomi eksklusif Malaysia. Angkatan Laut Tiongkok dan kapal penjaga pantai telah mengikuti kapal pengeboran milik perusahaan Malaysia itu. Pada akhir April, kapal-kapal AS dan Australia sempat melakukan latihan di dekat tempat kapal survei pemerintah Tiongkok Haiyang DC-8. Pada hari Jumat, Komandan Armada Pasifik AS, Laksamana John Aquilino,
mengatakan China harus menghentikan aksinya dalam menggertak negara-negara Asia Tenggara terkait minyak, gas, dan perikanan lepas pantai. Laut Cina Selatan, RI kutuk kekejaman perusahaan Cina, operasi militer AS meningkat. Situasi di Laut Cina Selatan memanas beberapa waktu belakangan. Cina nampak bersengketa dengan sejumlah negara tetangga terkait teritorial atas pulau, terumbu karang, dan laguna. Perairan ini merupakan rute pengiriman utama untuk perdagangan global dan kaya akan ikan dan kemungkinan cadangan minyak dan gas. Berikut adalah perkembangan terkini terkait Laut Cina Selatan seperti yang dilansir AP dan South China Morning Post. Pemerintah Indonesia telah mengutuk perlakuan tidak manusiawi terhadap warga negaranya oleh perusahaan perikanan Cina. Diduga sejumlah nelayan Indonesia dijadikan sebagai budak virtual yang menyebabkan kematian terhadap 3 dari mereka. Masalah ini mengancam akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut antara Cina dan Indonesia yang menuding kapal-kapal nelayan ilegal Tiongkok masuk ke dalam zona ekonomi eksklusifnya. Melansir AP, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan dalam sebuah konferensi video pada hari Minggu 10 Mei 2020 bahwa 49 nelayan Indonesia mulai dari 19 hingga 24 tahun dipaksa bekerja rata-rata lebih dari 18 jam sehari di setidaknya 4 kapal nelayan Tiongkok. Marsudi mengatakan beberapa nelayan tidak dibayar sama sekali atau tidak menerima jumlah yang telah mereka setujui. Pekerjaan tanpa henti dan kondisi buruk di kapal menyebabkan penyakit di antara anggota awak, menewaskan sedikitnya 3 orang Indonesia yang mayatnya dibuang ke Samudra Pasifik, katanya. Pada briefing Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhou Lijian mengatakan Cina sedang menyelidiki insiden itu, tetapi hasil awal menunjukkan bahwa bagian dari laporan itu salah. Cina dan Indonesia telah menjaga komunikasi yang erat tentang masalah ini dan akan menangani masalah yang relevan dengan benar-benar berdasarkan fakta dan hukum, kata Zhou kepada wartawan seperti yang dikutip AP. AS tingkatkan operasi militer. Amerika Serikat telah meningkatkan operasi militernya di perairan dekat Cina tahun ini. Karenanya, risiko konfrontasi antara kedua negara bakal terus meningkat. Sepanjang tahun ini, pesawat dari Angkatan Bersenjata AS telah melakukan 39 penerbangan di Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, Laut Kuning, dan Selat Taiwan. Lebih banyak dari 3 kali lipat jumlah yang dilakukan pada periode yang sama tahun 2019. Melansir South China Morning Post, Angkatan Laut AS melakukan 4 operasi navigasi bebas di Laut Cina Selatan dalam 4 bulan pertama tahun ini, dibandingkan dengan hanya 8 untuk keseluruhan tahun 2019 yang terbaru. Pada tanggal 29 April, kapal penjelajah berpeluru kendali rudal USS Bunker Hill berlayar melalui rantai Kepulauan Spratly.